Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO Bapak Dr. Gigi Ardiansa S. Pawindro, SPORT. Beliau adalah praktisi, praktisi kesehatan, seorang aktivis, pimpinan organisasi. Beliau sangat intens dalam memperhatikan persoalan-persoalan sosial ekonomi pada bangsa ini. Nah, kali ini beliau hadir di tengah-tengah studio IPISO untuk membedah tema yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu bisnis di era pandemi. Tidak normalkah? Ini menjadi tren saat ini. Ada banyak sorotan terkait persoalan-persoalan ini di era pandemi ini. Pertama saya menyapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ketua? Sehat, alhamdulillah. Beliau ini dari ISMI muda. Bisa dikatakan beliau adalah pentolangnya. Masih menjabat ketua saat ini? Masih ketua ISMI Sulsel. Dan kemarin salah satu sahabat beliau menjadi ketua ISMI nasional ya? Waketum. Pak Andi Luhur. Oh iya. Saya sekjennya. Oh, kita sekjennya, Masya Allah. Berarti sudah sekjen sekarang. Nah, sekjen ISMI muda Indonesia, sahabat dan sobat IPISO. Baik, Pak Ardiansa. Ini seperti apa kita melihat situasi di era pandemi ini? Ini banyak keluhan terkait persoalan PCR dan ada banyak yang berkaitan dengan situasi pandemik ini yang menjadi permasalahan di publik. Kira-kira memang di era pandemi ini banyakkah kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan yang bisa dikatakan yang merugikan publik? Ya. Seperti apa kita lihat, Pak Ketua? Ya, jadi kalau menjudge kelompok-kelompok saya tidak berani. Tapi kalau di mata kita, saya kira kita bisa melihat. Yang ingin saya bedah dulu adalah pandemi ini. Jadi pandemi ini kan soal kesehatan. Pada titiknya karena dia soal kesehatan, ada masalah penyakit di situ, tentu ada SOP, ada cara penanganan dan sebagainya. Nah, cara penanganan inilah yang sulit. Baik dari sisi pengobatan, dari sisi peralatan, dari sisi vaksinasi, sampai PCR misalkan, antigen dan sebagainya. Nah, karena sulit ini, ya tentu karena di Indonesia tidak ada, maka ada games, ada perdagangan, ada impor, ekspor dan sebagainya. Termasuk APD, Suadi, termasuk APD waktu di awal-awal itu, kalau kita dengar diskusi di ini APD itu jauh sebelum pandemi ini, Cina sudah mengimpor semua APD dari seluruh negara. Sehingga pada saat ada pandemi, ya kita harus beli ke negara Cina hanya untuk soal-soal itu, karena kita butuh waktu itu dan kita masih panik. Saya beberapa kali menyebut di media sosial saya bahwa soal pandemi ini tidak boleh Pak Jokowi atau siapa yang menyatakan obat, harus lembaga profesional, ID atau Menteri Kesehatan, karena ini penyakit. Karena soal penyakit susah dan sebagainya, maka ya tentu harus ada perdagangan, ada pembelian dan sebagainya. Nah, di sini titik-titik poin pembelian ini yang saya kira ya kita sudah lihat, misalkan bagaimana partai X misalkan yang ditangkap gara-gara bansosnya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan kalau ada yang mengatakan terjadi, itu terjadi. Saya kira kita baru-baru ini melihat tempo
rilis Ya. hasil ininya. Sampai hari ini masih itu dibahas, masih trending topik Pak Ketua. Ya. Dan yang jadi pertanyaan kan dulu kalau ternyata ini kan muncul kontroversi harga PCR ini termasuk ini adalah ketika ada yang merilis harga PCR di India itu hanya 95.000, kok bisa di sini 1 jutaan. 1 jutaan. Itu berarti ada orang yang bermain di level itu dan kita juga akan menyayangkan itu bahwa ternyata pengabdian teman-teman dokter, pengabdian kita relawan kami ini di Masika misalkan itu buat relawan khusus ini bergabung di relawan milenial Makassar, kerja maksimal dan sebagainya, bagi APD, tapi ternyata di sisi lain ada orang yang beruntung. Di situ yang kita menyayangkan. Tapi lagi-lagi menyebut nama saya kira saya bahaya Pak Dirta. Baik sahabat dan sobat Ibiso, membuka dari Pak Ketua Ardi. Memang sangat sensitif saat ini Pak Ketua. Jadi sembarang menyebut nama bisa dipersoalkan. Betul. Tapi saya pikir memang terlepas siapapun yang melakukan itu dan seperti apapun kekuasaannya atau jabatannya, ya menurut saya harus dikritisi. Karena di era pandemi ini ada begitu banyak ya Ketua, bukan begitu banyak, bisa dikatakan hampir seluruh elemen masyarakat merasakan efeknya, terutama efek ekonominya. Betul. Pak Ketua. Nah, bisa dibayangkan mengembalikan saja ini penghasilan seperti pada umumnya, menormalkan itu sulitnya luar biasa. Belum lagi kita dipersulit dengan alat-alat kesehatan atau perangkat-perangkat kesehatan yang menjadi kewajiban kita untuk beraktivitas seperti itu. Nah, seperti berita-berita yang beredar sampai hari ini, ada oknum-oknum dari lingkaran kekuasaan, dari lingkaran istana yang bermain. Nah, kira-kira apakah Pak Jokowi ini tidak tahu ya oknum-oknum ini bermain di lingkarannya Pak Ketua, dalam kacamata Pak Ketua? Saya kira kalau tahu tidak tahu pasti kita debat. Akan berdebat orang tahu atau tidak. Tapi saya yakin di lingkaran Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri sudah tahu harga sebenarnya. Nah, sisa kan kalau kemudian kita merecek semua perjalanan harga, anggaplah vaksin atau PCR. Vaksin misalkan kemarin sempat ada edaran bahwa sudah bisa diperjualbelikan. Jadi artinya ketika orang masih ragu tentang vaksin, sudah ada kelompok tertentu yang menjual bahwa vaksin di sini dan semuanya harganya segini. Itu kan loss menurut saya, loss control dari Pak Jokowi. Di sisi lain misalnya tentang PCR, harga PCR yang berubah-ubah ini, kemudian kebijakan PCR antigen, genos untuk berkendara yang berubah-ubah itu berarti kalau kacamata awam kita berarti ada games, ada permainan, ada soal bisnis di situ. Dan itu kalau di diskusi-diskusi ini saya kira kita tahu betul bahwa ada orang yang bermain di belakang ini sehingga kebijakan Pak Jokowi juga berubah-ubah. Ini yang menjadi salah. Seandainya dari awal kita bayangkan dulu PCR itu sampai 2 juta, 1 juta berapa? Kalau cuma modalnya 200-an itu berarti orang nah ini 2 juta kemudian masuk 900, 400, 500. Itu artinya semakin disoroti baru dia turunkan. Nah, terakhir ini ketika muncul berita dari Tempo baru penerbangan penerbangan sudah tidak lagi wajib untuk PCR. Padahal kemarin pemerintah provinsi misalkan Pak Amran Sulaiman menerbitkan bahwa hanya bisa antigen saja kalau masuk di Sulsel, itu langsung di reject sama Mendagri yang menurut saya Mendagri tidak punya kewenangan untuk mengatur soal COVID ini karena ya seperti itu. Tiba-tiba dengan beredarnya berita tentang PCR ini berubah lagi. Jadi memang kalau asumsi kita ya, kalau inkonsistensi seperti ini berarti ada apa? Ada soal di situ. Iya, artinya besar kemungkinan di lingkaran istana ini ada 2-3 yang menggerakkan kebijakan.
Artinya mungkin apakah Pak Jokowi tahu atau tidak tahu, setidaknya ada yang coba menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan tersendiri dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaannya, Pak Gedo ya. Dan ini saya pikir memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen masyarakat, terutama kelompok-kelompok pemerhati sosial. Karena saya pikir, waduh, ini saja kita mau mengembalikan situasi ekonomi kita itu sulitnya luar biasa. Betul. Apalagi misalnya harus dicederai lagi dengan perilaku-perilaku oknum. Nah, Pak Gito, ini kalau kita lihat sampai hari ini situasi pandemi seperti apa? Karena ini masyarakat kelihatannya banyak yang bertanya, tapi informasi tentang pandemi ini agak berkurang sampai hari ini. Ya. Seperti apa sampai hari ini, Pak Gito? Jadi kalau dalam dunia medis, penyakit ini ya, kalau mau dicegah, nih, maka sampai hari ini jalannya adalah vaksin. Karena ini kaitannya dengan kekebalan tubuh. Itulah dulu misalkan di awal-awal kita mengkampanyekan, kami juga misalkan di Masika relawan mengkampanyekan stay at home, pakai masker, jaga jarak, berolahraga, makan vitamin. Karena ini kekebalan, kemudian virus ini kan menyebar melalui lendir itu. Saya lupa. Udara ya. Iya. Jadi ya kita harus pakai masker, kita harus berjarak minimal 1 meter. Nah, tapi kita tidak bisa seperti itu terus menerus. Saya kira karena soal ekonomi kita harus misalkan buka warung, praktek, berjual-jualan, masyarakat juga sudah mulai miskin papa dan sebagainya, banyak sekali yang pengangguran. Nah, caranya adalah bangun kekebalan. Nah, itulah pemerintah kita desak waktu itu adalah vaksinasi. Yang cepat. Dan merata. Karena kalau tidak kita tidak bisa kembali di situ, karena ini soal kekebalan tubuh kita. Nah, kekebalan tubuh kita ini disupport, harus dilawan dengan vaksin. Itulah pemerintah saya kira kejar-kejaran ya, di mana-mana kita disupport. Ya, jadi soal adalah vaksin ini punya ukuran tertentu ya, suhu harus 0,8. Bagaimana misalkan orang-orang di pulau yang panas dan jauh, misalnya di kepulauan, kan itu tidak mungkin ada tempat yang baik, sehingga orang lagi mengkaji bagaimana efektivitas pada saat vaksin itu rusak dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, setelah vaksin semua masyarakat ini sekarang sudah ada izin untuk 6-11 orang hamil usia 6-11, 12, maka yang terbentuk herd immunity. Saya sendiri mengkampanyekan, kalau kita sudah vaksin, saya sendiri sudah 3 kali. Iya. Pak Dir. Saya baru 1 kali, Pak kita. Saya 3 kali. Tanggal 12 ini kedua kalinya. Kalau kita sudah vaksin, berarti kita sudah harus mengkampanyekan bahwa kita jangan takut lagi berdekatan atau beraktivitas di keramaian normal. Iya, normal ya. Karena kalau kita sudah vaksin terus masih takut, kita seolah-olah mengkampanyekan bahwa vaksin ini tidak punya manfaat. Padahal vaksin itu herd immunity, jadi imunitas yang terbentuk secara alami sehingga kita bisa melawan virus ini. Karena virus ini kan sebenarnya lemah. Iya. Cuman penyebarannya yang cepat. Dan kepanikan publik yang karena kita panik, tidak tahu ini dari mana ke mana, tiba-tiba sakit. Nah, yang jadi soal kalau ada komorbid, penyakit yang ada dalam bawaan, kayak gula, jantung dan sebagainya. Ini yang bahaya kalau untuk teman-teman, karena ketika dia menyerang, ya dia mainnya sih di daerah paru-paru, sehingga bisa cepat ya, karena imunitas melemah, bisa cepat dia menjadi parah, begitu kan, Pak Dir. Baik sahabat dan sobat, episode pendalaman diskusi dari Pak Dokter atau Pak Ketua Ardiansyah. Pak Ketua, efektivitas vaksinasi sampai hari ini sejauh mana, Pak Ketua, dalam pantauannya Pak Ketua? Saya kira kalau sekarang ini 100 berapa sekarang? Sudah hampir di angka 100-an kalau nggak salah. Saya kira cukup efektif. Ya, buktinya, indikatornya adalah orang sudah mulai berjalan
normal. Yang kedua, tingkat kejadian penyakit frekuensi sekarang sudah sangat menurun. Ya, kemarin rilisnya sempat 0, 5 dan sebagainya, itu sangat rendah. Dan ini saya kira memang mainnya adalah di vaksin. Karena kalau tidak masuk penyakit pada orang yang vaksin, ya virusnya yang mati, bukan tapi virusnya yang tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Sehingga sangat efektif kalau vaksin. Iya. Pak Ketua, ini di seluruh daerah, terkhusus di Sulawesi Selatan ya Pak Ketua ya. Apakah pemerintah daerah ini itu telah menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar dalam mempercepat apalagi pertumbuhan ekonomi atau dalam apalagi menghilangkan efek dari pandemi ini, Pak Ketua ya. Kemudian apakah tidak ada pantauan Pak Ketua yang tidak normal di daerah-daerah, dalam arti kata oknum-oknum yang bermain, baik itu yang terkait oleh alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan pandemi atau berkaitan dengan bantuan sosial, Pak Ketua? Kalau laporan-laporan ada, kalau bantuan sosial bahwa di sana ada pengurangan, ada potongan, ada apa dan sebagainya. Dan kita kalau ada seperti itu ya tentu kita, kalau kita punya channel langsung ya kita telepon lah orang di sana dan sebagainya. Itu yang kami lakukan selama ini, pantauan-pantauan seperti itu. Dan itu terjadi. Cuman pada konteks yang lebih masif, kemudian ada bukti yang ini, kita tidak masuk ke situ. Karena tugas saya Pak Dir ini memang relawan. Jadi kami bentuk itu relawan. Kita berkomitmen dari awal, itu sudah 4 kali kami, termasuk kampanye vaksin kami yang pertama itu di dengan menghadirkan Pak Jubir waktu itu, Pak Fajrul Rahman, itu untuk kampanye vaksin ini. Karena tidak bisa kita ngobrol begini, kita parno terus takut-takut kalau tidak vaksin. Kalau tidak vaksin, betul. Kalau sudah vaksin, saya punya titer yang kekebalan yang naik, Pak Padir kekebalan yang naik, sehingga pada saat ada virus tidak masalah. Apalagi kalau mudah-mudahan kita tidak punya penyakit sistemik ya, penyakit komorbid dan sebagainya. Baik, sahabat dan sobat IPSO, pendalaman dari Pak Ketua makin memperdalam diskusi kita. Baik Pak Ketua, seperti apa pendapat Pak Ketua dengan pendapat yang mengatakan mau tidak mau negara ini kan harus apalagi berani mengambil sikap ya, dengan dari kondisi pandemi menjadi endemi, karena ini kan tahun politik, mulai tahun depan Pak Ketua. Tahapan politik itu sudah mulai masuk, mulai Maret. Nah, apakah sudah tepat ketika pemerintah misalnya mengambil keputusan bahwa pandemi ini sudah menjadi penyakit umum yang harus siap dihadapi oleh masyarakat? Ataukah menurut pendapat Pak Ketua jangan terlalu dini, karena masih banyak hal yang perlu ditangani dalam menyelamatkan masyarakat? Iya, kalau itu saya kira begini, yang penting pemerintah hari ini mendorong betul yang namanya vaksinasi. Saya kira tidak masalah. Tidak ada masalah. Pemerintah saya kira sudah punya uji coba. Kan kemarin PON misalkan di Papua, kemudian cukup sukses ya. Cukup sukses dan kita tidak punya rekor pemberitaan bahwa ada banyak yang korban di sana. Jadi saya kira 2024 akan berjalan dengan normal. Kemudian kita kemarin kan di pilkada juga berjalan normal. Walaupun ada kenaikan dan sebagainya, saya kira kita tidak perlu terlalu takut, panik dan sebagainya. Karena memang ke depan ini Pak Dir, setelah kita semua vaksin ini, maka yang ada nanti, kalaupun misalkan menyerang kita, maka dia seperti flu biasa. Kayak flu biasa. Penyakit biasa. Jadi memang kalau bahasa nya bersahabat dengan COVID ini. Jadi saya kira ke depan kalau semua 180 juta penduduk Indonesia sudah divaksin, targetnya pemerintah 70% itu, ya saya kira kita kemana-mana PCR tidak perlu lagi, antigen tidak perlu lagi, kemudian ya kita sudah bisa
berkomunikasi dengan normal, sekalipun tetap kita perlu was-was. Iya. Ya, mungkin sekali-kali kalau terlalu crowded di pasar-pasar ya kita pasar. Iya. Kita pakai masker, tapi kalau di tempat-tempat yang seperti ini yang lowong, udara segar, saya kira tidak perlu lagi. Kita jangan terlalu panik di situ. Artinya masyarakat walaupun sudah divaksin tetap menjaga nih ya imunnya dengan meminum vitamin apa dan lain-lain Ya, begitu ya. begitu. Artinya jangan karena sudah divaksin kemudian lupa lagi Betul. menjaga di sisi yang lainnya kan gitu. Betul, betul. Baik di Masika sendiri Pak Ketua, seperti apa kebijakan-kebijakannya dan sikapnya terkait isu-isu yang beredar terhadap oknum-oknum yang bermain ya kan dalam bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pandemi ini. Ya. Apakah ada keputusan ada kebijakan resmi untuk mengkritisi secara kelembagaan? Secara sampai hari ini belum Belum ya? tidak ada. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita pernah mengkritik Pak Jokowi ya, ketika beliau Iya. merilis tentang obat. Kita sudah pesan 2 juta obat untuk COVID ini Iya. tanpa ada Kajian? rilis langsung dari ini. Iya. Kita membuat rilis bahwa sebaiknya untuk soal COVID ini yang bisa membuat rilis itu adalah ikatan dokter ataupun menteri kesehatan. Iya. Sehingga kita percaya, karena kalau seperti ini memang orang berasumsi ini obat apa. Iya. Akhirnya kan terbukti bahwa itu bukan obat COVID, itu obat yang lain yang bisa digunakan di situ, yang orang beruji coba istilahnya. Dan kasihan kan kalau rakyat kita sebagai target uji coba itu. Kalau untuk yang lain-lain ini ya kita masih dalam kapasitas diskusi. Ini belum ada rilis tentang bagaimana ini. Tapi memang kita sayangkan langsung. PCR ini yang heboh ini ya, kita konflik interestnya besar sekali. Ada perusahaan-perusahaan yang notabene adalah dekat dengan pemerintah. Itu harusnya tidak boleh. Karena yang Pak Dir tadi sampaikan tentang orang semua ini mengeluh soal ekonomi. Iya, Tiba-tiba benar. ada orang yang kaya raya, Iya. sangat kaya raya. Makin kaya raya. Ya, Iya. itu kan kasihan. Kami ini relawan turun ke pasar-pasar bagi sembako dan sebagainya. Nah, itu. Iya. Pak Dir. Baik. Saya pikir memang kita semua ini ya harus betul-betul memantau kondisi ya, karena sangat disayangkan ketika ada orang atau ada kelompok, ada oknum pengusaha yang coba bermain-main dengan kondisi masyarakat saat ini Pak Ketua ya. Baik sahabat dan sobat episode, demikianlah diskusi singkat dan santai kami bersama Pak Ketua Ismi Masika Sulawesi Selatan dan juga baru-baru terpilih menjadi sekjen Ismi Masika Indonesia, Dr. Gigi Ardiansa S. Pawindro. Jangan jenuh untuk diundang ya Tidak. Pak Ketua ya. Aman. Pokoknya kami sih. Ini karena tadi agak lama karena cari-cari rumahnya yang Karena memang kita berharap episode ini menjadi rumah edukasi. betul. Jadi semua teman-teman yang memiliki keilmuan, memiliki pengalaman dan ada hal-hal yang mau disampaikan ke publik, ya inilah tempatnya episode Pak Ketua. Ya, Jadi, saya berharap iya. sedikit Pak, Iya. sebelum kita tutup. Saya berharap melalui episode ini soal vaksin ini tidak ada lagi diskusi, tidak Ya. ada lebat. Bahwa kalau mau selesai pandemi ini, COVID ini, vaksin. Ayo Jalan kita- keluarnya vaksin. ya, jalan keluar untuk mencegah. Beda dengan obat, Iya. beda dengan penanganan. Jadi kan ada teman-teman tuh penanganan obat ini, bukan ini untuk mencegah, Iya. meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi harus vaksin. Sedikit Pak Ketua sebelum ditutup. Ini kan jenis vaksin berbeda-beda nih. Ya. Saya sendiri Pak Ketua termakan isu bahwa Moderna yang bagus. Jadi saya menunggu Moderna loh. Bayangkan, saya melewatkan banyak vaksin Sinovac hanya menunggu Moderna, dan akhirnya alhamdulillah saya dapat Moderna kan. Dan ini tanggal 12 nanti ini yang kedua kalinya. Ya, ya. Nah, apa perbedaannya sih sebenarnya itu Sinovac dengan Moderna Pak Ketua? Yang pertama cara bekerjanya. Cara bekerja. Jadi ada yang merubah kan ini virus ini kan kalau dalam bahasanya adalah protein. Jadi ada yang merubah rantai proteinnya, ada yang melemahkan langsung, ada yang membunuh, ada yang memotong rantainya. Jadi di situ perbedaannya.
Kalau dalam kajian misalkan ada beberapa yang mengatakan yang bagus Sinovac, tapi efektivitasnya lemah. Lemah. Efektivitas yang ini adalah Moderna misalkan, kan ya ada 6 Iya. yang beredar, ada apa namanya, Aska, Moderna, Sinovac, Sinovac dan Pfizer. Nah, itu ada beberapa. Nah, jadi mainnya di rantai itu. Ada yang dia langsung mematikan virus, ada yang memotong rantainya sehingga tidak berkembang, ada yang mengganti, jadi melemahkan dan mengganti. Jadi, Saya sendiri terpengaruh loh, sehingga saya menunggu Moderna. Moderna memang efektivitasnya masalahnya di penelitian, kan kita by data. Jadi by penelitiannya itu 90% efektivitasnya, artinya 90 dari 100 itu 90 yang aman dari virus itu. Virus itu berarti memang wajar ketika orang mendahulukan Moderna begitu ya. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, demikianlah penjelasan dan analisa-analisa Pak Ketua dalam menganalisis isu yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah ada sesi-sesi berikutnya beliau dihadirkan lagi dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Tentunya apakah isunya dikembangkan dengan tema yang sama atau mungkin kita masuk ke tema-tema yang lain yang berkaitan dengan keahlian dan keilmuan dan pengalaman-pengalaman Pak Ketua. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Ketua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Dir. Undang ke sini untuk ya minimal edukasi tentang pandemi ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso. Mari kita. Siap.